PDIP ini nggak ikut retret, jangan-jangan melawan perintah presiden. Kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Pemecatan keanggotaan partai tidak akan mempengaruhi kedudukan dia sebagai bupati, wali kota maupun gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gila. Ternyata perintah dari ketua partai itu lebih tinggi dari perintah presiden ya. Kepala daerah lebih mendengarkan perintah ketua partai daripada presiden. Kalau kita pakai undang-undang, harusnya kepala daerah itu sudah menjadi bawahan presiden. Ketika ada perintah dari presiden, maka laksanakan. Ketika berbenturan antara perintah ketua partai dan perintah presiden, maka yang diambil adalah perintah presiden. Karena Anda sudah menjadi kepala daerah. Bukan lagi petugas partai, tapi petugas rakyat yang harus solid bersama presiden. Dan faktanya sekarang lebih mendengarkan perintah ketua partai daripada perintah presiden. Ini jelas melanggar konstitusi ya. Tidak menghormati presiden ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Tadi kami sudah disampaikan oleh Mas Pramono Anung, beliau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati kepada kami agar tetap standby ya di Magelang, dan beliau juga Mas Pramono Anung sudah berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri agar kami tetap standby, dilaporkan tetap standby dan disampaikan izin kolektif. Gitu, izin kolektif sampai nanti kemudian kami bisa mengikuti agenda retreat di Akmil Magelang. Nah, tentu tadi Mas Pram juga menyampaikan agar kita semua standby di Magelang. Nah, begitu, sehingga untuk mempermudah mobilisasi ketika sudah ada arahan dari Ibu Megawati untuk kita mengikuti retreat dalam waktu beberapa hari ini nanti ya. Pak Bupati, ini kan juga yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kemarin di Jakarta beberapa kali tokoh-tokoh yang bisa kita sebut senior lah di partai ini datang ke Teguh Umar. Apakah kemudian hasil dari pembicaraan tersebut ini mengarah kepada instruksi baru bahwa nanti boleh mengikuti retret? Dan pertimbangannya apa? Kemarin kan ditunda. Nah, kalau misalnya diperbolehkan, alasannya apa, Bang? Ya, tentu alasan kenapa bisa ini ya itu nanti partai yang menyampaikan ya. Nah, tentu tugas kami adalah menjalankan instruksi dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Dalam hal ini ada dua hal yang sebenarnya ya melekat pada diri kami. Ya, di satu sisi tentu kami dianjur dan diperintahkan oleh Ibu Megawati, kita ini menganut sistem presidensial. Maka kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan dari presiden, pemerintah pusat dalam hal ini. Maka semuanya harus tegak lurus dalam tugas-tugas pemerintahan itu, tegak lurus dengan arahan presiden. Seperti itu. Oke. Nah, Bang, ini kan juga yang kemudian jadi pembicaraan publik adalah ketika Ibu Megawati ini mengeluarkan surat edaran meminta untuk menunda mengikuti retret, adalah kemudian narasi bahwa kok nurutnya sama ketua umum partai bukan sama presiden. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan sebetulnya menyikapi itu bagaimana, Bang, sebagai kader PDI Perjuangan juga tapi juga kepala daerah juga. Bang Masinton sendiri seperti apa sih? Ya, tentunya ada hal yang berbeda ya. Ini dengan waktu yang bersamaan. Bersamaan pada tanggal 20 Februari itu pelantikan.
kemudian ada satu situasi, ya situasi yang dimana ya situasi hukum yang kami merasakan bahwa itu praktek dari politisasi hukum yang tidak adil gitu ya. Nah, kemudian partai bersikap untuk menyikapin itu. Nah tentu ini ada hal yang berbeda, namun waktunya bersamaan. Nah, Ibu Megawati menyampaikan kepada kami ketika kami dikumpulkan pada tanggal 19 Februari ya di sekolah partai Lenteng Agung itu, beliau menyampaikan kita ini sistem presidensial, kita harus menjaga seluruh program-program presiden di pusat hingga ke daerah, dan kemudian kita ini bukan sistem federal, negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya di situ jelas bahwa Ibu Megawati ya memahami konstruksi ketatanegaraan kita dan tidak melawan perintah presiden ataupun negara supaya kepala daerah ini mengikuti retret gitu, karena kan narasinya jadi seperti itu. Wah, kok PDIP ini nggak ikut retret, jangan-jangan melawan perintah presiden. Ya, goreng-gorengannya pasti seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak, maka komunikasi dengan pemerintah kan toh berjalan baik. Bahwa kita tidak melakukan pembangkangan, tidak dalam konteks itu. Bahwa secara politik, organisasi partai politik, PDI Perjuangan mengeluarkan sikap terhadap ketidakadilan dan politisasi hukum yang dilakukan oleh KPK umpama di situ. Ini kan hal yang berbeda ya dengan pemerintahan gitu ya. Nah, ketika kami menyikapin itu kan bukan berarti kami tidak setuju dengan pelaksanaan retreat. Gitu loh. Aneh ya. Dia katakan bahwa kepala daerah itu adalah perpanjangan dari presiden dan harus taat ya atas perintah presiden karena kita menganut presidensial. Tapi ada himbauan untuk tidak mengikuti retret. Itu apa artinya? Artinya melanggar presidensial. Berarti kepala daerah itu perpanjangan dari ketua partai, bukan perpanjangan dari presiden. Apapun itu alasannya, karena ada politisasi hukum lah. Apalah antara partai dengan KPK dengan apa saja. Tetap ketika kepala daerah sudah dilantik, maka sudah ada di bawah tangan presiden. Sebagai tangan panjang presiden, apapun yang diperintahkan oleh presiden maka harus diikuti, walaupun itu bertentangan dengan perintah ketua partai. Ya, ketika kepala daerah dipecat karena melanggar perintah partai, dia tetap akan menjadi kepala daerah walaupun sudah tidak lagi menjadi anggota partai ya. Kita akan simak bagaimana Kang Deddy menjelaskan tentang undang-undang ini ya, bahwa kepala daerah itu sifatnya sudah struktural mengikuti perintah presiden, bukan lagi politik ya. Kita akan simak bagaimana penjelasan Kang Deddy Mulyadi menyikapi hal seperti ini ya. Silakan. Pagi semuanya. Assalamualaikum, sampurasun warga Jawa Barat. Semoga pagi hari ini senantiasa bahagia dan yang sakit segera disembuhkan, yang galau segera dibahagiakan dan ada jalan keluar dari seluruh kegalauannya. Saya sudah kangen banget, pengen keliling Jabar, tapi karena ada tugas yang harus dilakukan dari pemerintah pusat, maka saya mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan, bukan ikatan politik. Maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden. Keterikatan ini adalah diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati wali kota dengan anggota DPR maupun anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi.
Kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai karena dia adalah anggota praksi dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi dan praksi diatur melalui mekanisme DPP partai. Sangat berbeda dengan bupati wali kota. Bupati wali kota, gubernur sudah terpilih, maka ikatan struktural politiknya sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah ikatan emosional dan ikatan keanggotaan. Pemecatan keanggotaan partai tidak akan mempengaruhi kedudukan dia sebagai bupati, wali kota maupun gubernur. Beda dengan anggota DPR, kalau sudah dipecat oleh partainya, dia bisa diberhentikan atau diganti antar waktu walaupun melalui mekanisme undang-undang. Dan bisa saja kalau keberatan melakukan gugatan PT UN. Apa sih yang sebenarnya ingin saya sampaikan? Saya ingin mengajak kepada seluruh para bupati, wali kota di Provinsi Jawa Barat. Ketika kita menjadi bupati dan wali kota, maka saya harapkan tidak lagi membawa atributik partai dalam kepemimpinannya. Sehingga tidak ada lagi warna-warna partai menjadi warna keputusan pemerintahannya. Misalnya kantor. Kalau kantor itu udah standarnya putih. Jangan kantor dibikin menjadi hijau, dibikin menjadi kuning, dibikin menjadi biru, menjadi merah. Begitu juga sekolah-sekolah, standarnya adalah putih, nggak boleh dirubah-rubah. Saya ketika dulu menjadi bupati hanya menggunakan standar warna hitam putih di gedung-gedung kantor dan di sekolah. Karena itu adalah warna dari filosofi dasar Sunda, yaitu tanah dan air. Semoga spirit ini menjadi spirit kita bersama, dan mari kita bersama-sama ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa. Tuh ya, dengarkan Bapak Aing, Pak Gubernur Jawa Barat, bahwa kepala daerah itu ikatannya sudah ikatan struktural, bukan ikatan politik. Apapun yang diperintahkan oleh presiden, maka laksanakan karena Anda sebagai tangan panjang presiden. Tapi kalau Anda anggota DPR, silahkan Anda ikuti praksi partai Anda. Karena Anda adalah bagian dari tangan panjang partai untuk mengatur demokrasi ini. Katanya partai yang paling demokrasi, tapi nyatanya diatur. Aduh, ini bagaimana ini demokrasi kita ya? Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.